Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Sulaiman Sarip, kuasa usaha atau Kepala Perwakilan RI KBRI Brussels di Belgia. Yang saya hormati pengurus KPMI, Keluarga Pengajian Muslim Indonesia di Belgia. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, di sana malam apa siang? Sore, Ma. Oke, maaf. Alhamdulillah saya hari ini kita semua bisa mengikuti acara pengajian Muslimin Indonesia di Belgia dengan tema membentuk keluarga Islami di tengah keberagaman. Di tengah keberagaman. Pemirsa, apa sih yang namanya keluarga? Keluarga itu adalah unit yang paling kecil yang ada di masyarakat. Kalau keluarga ini baik, masyarakat akan baik. Keluarga ini buruk, masyarakat akan buruk. Dalam keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Yang namanya hakikat pernikahan, yaitu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Adapun tujuan daripada pernikahan, pemenuhan kebutuhan hidup manusia, lahir maupun batin, dalam sebuah bangunan rumah tangga yang mendapatkan ridho dari Allah untuk melanjutkan keturunan. Kenapa manusia menikah? Kita lihat di dalam Ali Imran ayat 14. Zuyyinan nasi hubus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal hilmu sawamati wal an'ami wal has. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun di alam dunia pasti menyukai 6. Laki-laki suka perempuan. Perempuan suka dengan laki-laki. Suka dengan anak-anak. Suka dengan kekayaan emas perak. Suka dengan kendaraan. Suka dengan peternakan. Suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Sangat jelas dalam ayat ini fitrah dasar manusia. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Kita lihat. Setelah adanya rasa suka sebagai fitrah manusia ditakdirkan oleh Allah di alam dunia. Bagaimana dengan pernikahan? Mari kita lihat surat Ar-Rum 21. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah buat kalian manusia laki-laki dijadikan oleh Allah pasangan min anfusikum dari jenismu sendiri. Artinya kata Allah manusia nikahnya dengan manusia. Jadi laki-laki nikah dengan perempuan, sama-sama manusia. Buat apa? Litaskunu ilaiha, agar sakinah, tenang dan tentram. Sakinah ini akar katanya adalah sikin. Sikin ini artinya pisau yang sangat tajam. Kenapa pemirsa? Orang yang menikah dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan pisau yang sangat tajam. Karena kambing, sapi, kerbau, ayam yang disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Awan yang ngamuk, gurubuk-gurubuk lalu terdiam. Diam dan diam.
Ini maksud ayat tadi. Laki-laki perempuan sebelum adanya nikah, mereka mungkin pergi kemana-mana, naksir sia, naksir anu, jalan sana, jalan sini. Begitu masuk masa pernikahan, jangankan keluar rumah, keluar kamar pun tidak. Mereka tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dijadikan dari keluarga yang sakinah tadi perasaan kasih dan sayang. Oleh Allah dijadikan dari hati mereka perasaan kasih dan sayang. Dan ini tanda bagi orang yang berpikir. Allah katakan, tafakkarun ya ulil albab. Berpikir bagi orang-orang yang berakal. Insya Allah. Karena kita manusia orang-orang yang berakal, oleh Allah diperintahkan berpikir. Dan ini tanda bagi orang yang berpikir. Sementara, tali pernikahan. Di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan ada 4. Yang pertama, rasa cinta. Orang yang menikah punya rasa cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perasaan cinta 100 butir. Yang 1 butir Allah turunkan di muka bumi sehingga manusia seluruh alam dunia semenjak Adam sampai zaman kita sampai datang hari kiamat semua bercinta dan berkasih sayang. Sayang ayah, sayang ibu, sayang kakak, sayang adik, sayang mama, sayang bapak, sayang suami, sayang semuanya gara-gara 1 butir yang Allah turunkan di muka bumi. Yang 99 lagi nanti Allah turunkan ketika datang hari kiamat. Sampai masuk alam mahsyar, sampai masuk ke alam akhirat, semoga kita semua mendapatkan rasa cintanya Allah yang ini. Amin. Orang yang bercinta tidak ada nilai negatif dari pasangannya, semuanya nilainya positif. Orang yang bercinta, apapun yang terjadi, tidak ada yang tidak menyenangkan, semuanya menyenangkan. Orang yang sedang bercinta, apapun yang dilakukan oleh orang yang dia cintai, semuanya baik dan benar, walaupun batin kecil dia mengatakan itu tidak benar. Misalnya hidungnya pesek kayak mancung, suaranya sember, dibilang merdu, pipinya jelek, misalnya dibilang paling bening, dan seterusnya. Itulah orang bercinta. Jauh terasa dekat, takut jadi berani. Yang tanya tidak bisa apa-apun, jadi bisa. Ini. Namun yang namanya cinta tidak ada yang abadi. Cinta, ada orang jatuh cinta, ada orang putus cinta. Masuk yang kedua, mawadah. Mawadah itu hurufnya 4, mim, waw, dal, sama tak marbutoh. Kalau cinta sudah sirna dalam sebuah rumah tangga, kata Allah masih bisa dipertahankan, ada backing yang kedua, mawadah. Mawadah artinya kelapangan dada. Mawadah artinya sucian hati. Orang yang punya hati mawadah, dadanya lapang, hatinya suci, bersih, tidak ada nilai negatif dari pasangannya, semuanya positif. Silahkan Anda lihat surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna wa asa an taqaw syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai para suami, pergauli isikan dengan baik, dengan ma'ruf. Kalau suatu saat isikan menyebalkan kalian, jangan jauhi mereka. Allah berikan hikmah yang banyak. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau Anda para suami melihat suatu saat isi Anda menyebalkan, kata Allah jangan kalian pergi meninggalkan dia atau engkau jauhkan dia darimu. Di balik itu pasti hikmahnya banyak. Kita lihat sejarah. Ketika seorang sahabat berantem dengan istrinya, dia tidak tahan, kata dia istrinya ini galak dan seterusnya, dia bilang kita ngadu kepada khalifah. Mereka berdua pada malam hari itu pergilah ke rumah Umar bin Khattab. Ketika mereka datang ke teras rumah Umar bin Khattab, mereka mendengar istrinya Umar bin Khattab sedang marahin Umar. Blak, 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 blak. Mereka mendengar dengan jelas semua apa yang dikatakan oleh istri Umar bin Khattab. Mereka kaget. Kok Umar tidak menjawab sepatah pun? Akhirnya suaminya bilang, kita pulang aja yuk. Pulang. Pagi harinya, dia menemui Umar bin Khattab. Dia bercerita bahwa dia punya masalah dalam keluarganya. Ingin curhat dengan Umar. Umar mengatakan, kenapa engkau tidak datang ke rumahku curhat? Sahabat tadi mengatakan, saya sudah datang ke rumahmu. Kenapa tidak masuk, kata Umar? Ketika saya dan istri saya datang di teras rumahmu, kami berdua mendengar. Istri Anda sedang marah-marahin Anda. Umar diam saja. Yang saya aneh, kenapa Anda tidak menjawab perkataan istri Anda?
Umar mengatakan tidak mungkin saya melawan kepada istri saya. Satu, dia memberikan ketenangan buat saya. Dia memberikan kenikmatan buat saya, memberikan kebahagiaan buat saya. Istri sayalah yang mengandung anak saya. Istri sayalah yang mengurus anak saya, menyusukan anak saya, mengurus rumah tangga saya, mengurus pakaian saya dan anak-anak, mengurus makanan saya dan anak-anak, mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga saya. Tidak mungkin dia berkata begitu, kami menjawab. Maaf pemirsa. Ini pelajaran buat kita. Bahwa dalam rumah tangga siapapun Anda harus punya perasaan mawadah. Dada yang lapang, hati yang bersih, tidak ada prasangka buruk buat pasangannya. Maaf, selama ini dalam tanda kutip, bukan mentang-mentang saya seorang perempuan. Bukan mentang-mentang dulu saya seorang istri, bukan. Tapi kebanyakan selama ini banyak kaum laki-laki. Kalau punya masalah dalam rumah tangga, biasanya istrinya perempuan yang dipersalahkan. Padahal, kalau kita lihat sejarah, khususnya sejarah yang saya sampaikan tentang Umar bin Khattab. Betapa Khalifah Umar bin Khattab sangat menghargai istrinya. Dia tahu persis jerih payah istrinya. Dia tahu persis lelah capeknya istrinya. Begitu dia menghargainya, sampai istrinya lagi marah-marah pun Umar tidak menjawabnya. Apalagi melawan dengan memarahinya. Ini pelajaran buat kita. Jadi Anda para suami harus mengerti, inilah kondisi kami perempuan. Boleh jadi kalau para suami kerja jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Kami para istri, para perempuan dari pertama melek mata, nyiapkan sarapan buat suami dan anak-anak. Terus nyuci, ngejemur, ngangkatin jemuran, Rizka. Masak, nyiapin di meja, ngebenahin, nyuciin piring, nyapu, ngepel, nyiram pon, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya kalau saya sebagai perempuan, pernah jadi istri sekian puluh tahun, saya melihat betapa banyaknya pekerjaan yang kami perempuan lakukan. Betapa banyaknya waktu yang kami pakai untuk ngurus suami, anak-anak, dan keluarga. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai para suami, sayangi istri kalian, muliakan istri kalian, layani dengan ma'ruf, dengan baik, kecup dia, belai dia, puji masakannya, puji kerjaannya. Inilah yang Allah perintahkan buat Anda para suami, biar Anda menghargai kerjaan istri Anda. Sekarang, seandainya perasaan mawadah sudah sirna. Jadi orang yang berumah tangga tetap bisa dipertahankan. Ada beki yang ketiga, yaitu rahmah. Apa sih yang namanya rahmah? Rahmah adalah perasaan kasih. Perasaan sayang yang timbul ketika kita melihat pasangan punya kekurangan. Jangan lupa pemirsa. Kita manusia biasa. Yang tidak ada yang sempurna. Al-insan maluhatu manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kalau kita sekali-kali salah wajar, sekali-kali lupa wajar. Yang salah mana? Salah yang disengaja, lupa yang disengaja, itulah yang salah. Jadi, ketika Allah ciptakan malaikat dengan manusia, manusia berbuat salah. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Kenapa Allah menciptakan manusia berbuat salah? Karena Allah sangat senang dengan jeritan seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pasti suatu saat berbuat salah, banyak bertaubat kepada Allah. Ini rahmah. Anda silahkan lihat di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Orang yang menikah di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan jawaz, pasangan. Yang namanya pasangan ibarat jalan kereta. Satu dipasang, satu belum, kereta belum lewat. Ibarat anting giwang, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, belum cantik. Tapi jalan kereta dua, baru kereta bisa lewat. Anting giwang dua, baru cantik. Begitu pula dalam rumah tangga. Suami istri di sini harus ada saling.
Mana salingnya? Ada 4 T. Yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. Yang kedua ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Yang ketiga tasawur, saling bermusyawarah. Tiap ada masalah musyawarahkan, jangan sok ngatur sendiri. Yang keempat ta'fi. Suami membuat kesalahan, minta maaf, istri maafkan. Istri membuat kesalahan, minta maaf, suami memaafkan. Inilah T yang dikehendaki oleh Allah. Biar kita punya rahmah. Orang yang menikah bukan kepemilikan. Begitu mereka menikah, engkau milikku, aku milikmu, salah. Saya ambil contoh. Saya bertamu ke rumah Kang Wawan. Disuguhin minum. Itu gelas punya Kang Wawan. Boleh buat teh manis, teh pahit. Boleh buat kopi pahit, kopi manis. Boleh buat Sprite. Boleh buat air putih. Boleh ditaruh di lemari, taruh di meja. Boleh ditendang, boleh dipecahin. Kalau milik. Artinya apa? Kalau seorang perempuan begitu menikah langsung oleh suaminya bilang, engkau milikku, aku milikmu, salah. Rugi jadi istri. Boleh ditabok, boleh ditendang, boleh disiksa, boleh dikasih temannya, boleh bayar utang, boleh sia-siakan, boleh disimpan, boleh juga dibuang. Inilah Allah Maha Agung. Memuliakan yang namanya perempuan, sehingga Allah mengatakan jawaz pasangan. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri, pakaian buat suami. Suami, pakaian buat istri. Kenapa orang yang menikah disebut dengan pakaian? Kita lihat pakaian ini fungsinya sangat banyak. Contoh. Yang namanya pakaian adalah pembeda ekonomi. Kita ketemu seseorang, bajunya mahal, dia orang kaya. Ketemu seseorang, bajunya jelek, dia orang miskin. Kedua, yang namanya pakaian memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kita akan berangkat kondangan, pasti pakai baju yang bagus. Kalau kita mau ke kebun, mau bertani, pasti bajunya sesuai dengan kebun. Kemudian, yang namanya pakaian membedakan posisi seseorang, pangkat jabatan seseorang. Dengan pakaian yang yang dikenakan oleh orang, kita tahu dia lurah, dia camat, dia bupati, dia gubernur, dan seterusnya. Inilah pakaian. Yang keempat, fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakainya. Punten. Misalnya ada orang punya panu segede telapak tangan di punggungnya, dia pakai baju, kita tidak tahu dia panuan. Misalnya ada orang punya kutil 6 berjajar di pinggangnya, dia pakai baju, karena dia pakai baju, kita tidak tahu kalau kutil dia berjajar sampai 6. Apa maksud ayat ini? Yang namanya suami manusia biasa pasti punya kekurangan kelebihan. Yang namanya istri manusia biasa punya kekurangan kelebihan. Maka Allah dengan mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, Allah mengajarkan kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan sekali-kali istri punya aib, suami ngomong kemana-mana. Jangan sekali-kali suami punya aib, istri ngomong kemana-mana. Misalnya, istri Anda tidak bisa masak. Jangan Anda ribut, Pak, parah bini gue nggak bisa masak. Salah, malu sama orang. Bawalah istri Anda ke tempat kursus masak, biar dia pintar masak. Contoh, misalnya Anda punya suami letoy, kurang gagah, kurang perkasa. Jangan ribut sama orang, parah laki gue mah kayak ayam sayur. Salah, ditertawakan orang. Bahkan kalau ada laki-laki iseng, Anda bisa disengin sama orang. Bawa berobat. Kemana silahkan. Di Belgia nggak tahu. Kalau di Ciawi ada Maerot tempat berobat. Masya Allah, berobat. Jadi bukan dipermalukan. Nah, 2. Apa yang Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ketika berhubungan badan, laki-laki pakai punya istri, istri pakai punya suami. Makanya Islam mengajarkan, suami tidak boleh egois, puaskan dulu istrinya, baru Anda menyelesaikan urusan Anda. Sekarang, seandainya perasaan rahmah sirna di orang yang berumah tangga, biar rumah tangga tetap harus ada backing yang keempat, amanah. Apa yang namanya amanah?
sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan orang lain akan bisa menjaga amanah saya. Seorang istri amanah dalam pelukan suaminya. Seorang suami amanah dalam pelukan istrinya. Nah, bakalan orang tua anak perempuan rela menikahkan anaknya yang dari kecil digedein, dinikahkan dengan laki-laki yang baru dia kenal. Nah, bakalan orang tua anak laki-laki menikahkan anak laki-lakinya dengan perempuan yang belum lama dia kenal kalau tidak ada amanah. Makanya laki-laki perempuan yang menikah dia yakin seyakin-yakinnya di hati dia bahwa pasangannya memberikan penjagaan melebihi penjagaan orang tua kandung dan saudara kandungnya. Menyayanginya melebihi sayang orang tua kandung dan saudara kandungnya. Itulah kenapa orang yang menikah dalam Al-Quran dikatakan dengan kata Allah dengan kalimat yang kokoh. Dengan kalimat yang kuat. Dengan kalimat yang teguh. Itulah orang yang menikah. Sekarang. Di masa pandemi, Allah, apapun timbul dari A sampai Z yang di luar dugaan. Bagaimana dengan keberagaman kita? Makanya yang dibutuhkan oleh kita saling cinta mencintai biasanya dengan adanya rasa cinta yang kecil-kecil jadi hilang. Dengan rasa cinta ekonomi yang tidak begitu banyak pun akan tercover, tertutupi. Yang penting mereka saling cinta. Dengan adanya rasa cinta, kekurangan pasangannya akan tertutupi. Tidak akan dibuka-buka. Dengan adanya rasa cinta, maka kesalahan yang sedikit tidak akan dipikirkan. Tapi saling menasehati. Yang kedua, backing yang harus kita miliki yaitu saling tolong-menolong. Kita ini manusia sosial. Tidak ada satupun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Kalau kita punya anak, ini anak berdua. Maka tadi dibacakan dalam surat Luqman. Ajarkan anak tentang bagaimana bersyukur. Wa may yaskur fa innama yaskuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ajarkan kepada suami, ajarkan kepada istri Anda, ajarkan kepada anak-anak, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, bersyukur kepada Allah. Karena kata Allah yang namanya syukur bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan diri kita. Apa yang harus kita syukuri? Nikmat Allah. Anda lihat surat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kau menghitung nikmatmu, nggak bakalan terhitung. Orang pengen jalan-jalan ke Belgia, Anda mah kerja di Belgia. Punya suami orang sana, punya anak tinggal di sana. Kalau orang kita mah keren, wih enak ya si Anu. Udah sekian puluh tahun, sekian belas tahun. Ini Anda bersyukur. Orang nyari kerja aja udah susah. Anda bersyukur. Bersyukur dengan nikmat Allah. Yang namanya syukur itu buat diri kita. Lain syakartum la'azidannakum. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Insya Allah. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah, apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur, dijamin oleh Allah bahagia kita akan dilipat gandakan. Mau di Indo kita tinggal, mau di Belgia kita tinggal, tetap saja. Kalau bersyukur, di sana pun tetap tanah Allah akan dilipat gandakan kesenangan, kebahagiaan kita. Ini janji Allah ketika Allah berjanji tidak ada perenggelak daripada janjinya. Walain kafartum ida azabil syadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Kufur menyembunyikan nikmat. Punya kerjaan masih ngeluh, punya suami masih ngeluh, punya anak masih ngeluh. Mau apa? Allah mengancam, inna azabil syadid. Azabku sangat pedih. Makanya dalam ayat yang selanjutnya nanti dibaca Luqman ayat 13 diperintahkan oleh Allah jangan berlaku syirik. Inna syirka ladzulmun adzim. Syirik ini zalim yang sangat besar. Bersyukur dengan nikmat Allah diciptakan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, orang pada sakit kita sehat. Yuk kerjakan segala perintah Allah. Jauhi apapun yang dilarang oleh Allah. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Jangan percaya kepada selain Allah. Masya Allah. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini wajib kita jaga.
Ajarkan kepada seluruh anggota keluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Coba Anda lihat dalam ayat yang dibaca tadi oleh qori kita, ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an isqurli wa liwalidayka ilayyal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya, wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi 'amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun. Bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya apa dalam ayat ini? Allah perintahkan siapapun kita sebagai manusia agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Pemirsa, berbakti sama orang tua oleh Allah dalam sekian banyak ayat Al-Quran merupakan nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Saya ambil contoh. Dalam Luqman 14. Aniskurli wali walika. Bersyukur kepadaku, kata Allah. Bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Yuk. Orang tua Anda ada di Belgia, Anda bakti. Di Indo ada bakti, bersapa dengan mereka. Teleponan, video call, alangkah bahagianya orang tua Anda, walaupun tidak bertemu fisik dengan anak-anaknya, mendengar suara anak cucu mantunya, mendengar juga suara celotehan cucunya. Saya yakin, sebagai nenek-nenek, saya sebagai orang tua pasti bahagia. Makanya, tetap sama orang tua. Walaupun Anda jauh nun di negeri orang, tetap Anda bakti sama orang tua. Hari gini video call gampang. Saya yakin sebagai orang tua di Indo ini bahagia lihat anak mantu cucunya ngajak bicara, ngobrol, cucunya udah gede, udah pinter ini. Saya yakin doa mereka akan terus bertubi-tubi demi kebaikan anak mantu dan cucunya. Makanya perintah bakti sama orang tua. Anda silakan lihat dalam An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Sembahlah Allah. Jangan menyembah Allah dengan menyekutukannya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Nomor 2 setelah ibadah kepada Allah. Anda lihat Bani Israel 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw qilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sembahlah Allah. Jangan mensikatkan Allah dalam menyembah kepadanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kalau seandainya mereka tinggal bersama dengan kalian, seorang atau dua-duanya, suami istri, ayah ibu kita, jangan berkata jangan berkata jangan berkata kasar. Inilah yang Allah perintahkan buat kita semua. Jadi seperti itu. Tetap kita wajib bakti sama mereka. Berbuat baik sama mereka. Dimanapun kita berada. Karena tanpa mereka, Anda bukan siapa-siapa. Mereka yang rela mengorbankan segala-galanya demi anak yang tercinta. Makanya dalam ayat ini Allah pun menyatakan bahwa dimanapun Anda wajib bakti sama orang tua Anda. Sekarang silakan Anda lihat ayat yang ke-15. Di dalam surat Luqman, ayat yang ke-15 Allah berfirman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kamu ikuti kalau orang tua kalian mengajak, menyembah, melakukan yang syirik. Yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Tapi di alam dunia, kamu wajib tetap berbuat baik kepada mereka. Masya Allah. Artinya apa? Walaupun kita punya orang tua masih berbeda keyakinan. Berbeda akidah. Allah menyatakan dalam ayat ini, kalau mereka menyuruh ibadah kepada selain Allah, menserikatkan Allah yang tidak ada ilmu tentangnya, jangan kita mengikutinya. Oma, belum selesai. Namun masalah dunia ma'rufa, kata Allah, tetap ma'ruf, tetap baik. Artinya
Allah mengajarkan kepada kita, walaupun orang tua kita berbeda agama, berbeda akidah dengan kita seorang muslim, dia non muslim, kalau mereka mengajak ibadah kepada selain Allah jangan diikuti, tapi masalah dunia kita wajib baik, wajib berbakti kepada mereka. Hormati dia, kirimin uang buat makanan, bikinkan rumahnya, atau rumahnya rusak betulkan. Dia sakit bawa berobat, bayarkan dokternya, bayarkan obatnya, dan seterusnya. Bayarkan pembantu yang ngurusin beliau. Walaupun berbeda akidah, apalagi satu akidah. Ini perintah Allah buat kita. Dalam keberagaman, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus melakukannya? Anda silahkan lihat surat Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi kata Allah, Muhammad ini Rasulnya Allah. Tandanya umat Muhammad ada 5. Yang pertama, keras kepada orang kafir. Yang kedua, berkasih sayang sesama mereka. 2 aja nih kebanyakan. 1. Keras kepada orang kafir. Maksudnya, bukan kita ini harus galak sama mereka. Tapi dalam masalah ibadah, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang kedua, berkasih sayang sama mereka. Kita sesama muslim harus saling tolong-menolong, bantu-membantu, nasihat-menasehati, meringankan beban mereka. Inilah rumah tangga yang kita harapkan insya Allah. Mangga silakan, kalau ada bertanya, mangga. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Mama, curhat kepada Mama, kami berikan kesempatan secara langsung melalui Zoom ya. Insya Allah kita berikan kesempatan 2 penanya langsung. Ada juga banyak pertanyaan Mah yang boleh. Saya rasa melalui satu, biar terjawab dengan tuntas. Satu-satu aja. Melalui inbox ya. Iya. Tok, mangga. Baik, yang langsung dulu nih. Silakan. Mungkin ada 2 orang penanya. Ya, mangga. Ibu Umu Kalsum ya? Tafadhol. Mangga silakan. Masih mute Bu, belum kedengaran suaranya. Di unmute dulu Bu. Assalamualaikum Oke. Mama. Waalaikumsalam Ece, mangga. Senang bertemu Mama walaupun di jarak yang jauh. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi langsung. Sebenarnya kami kepingin Mama berjumpa Mama di TVRI ya. Tapi karena memang susahnya untuk mengikuti program itu, ya kami sebenarnya dari BKMT Kota Pontianak ya. Kebetulan saya juga guru, kepala sekolah di Pontianak Timur. Saya ingin bertanya gini loh Ma. Mangga. Saya mempunyai suami ya. Kebetulan karena kesibukan kami juga sama-sama kepala sekolah. Tapi segala urusan di rumah tangga itu memang suami yang mengerjakan, Mah. Ya. Yang menjadi beban saya, apakah saya termasuk istri yang durhaka? Karena memang saya bisa bekerja di saat suami saya keluar. Kalau misal ceramah, saya usaha untuk saya sendiri yang mengerjakan itu gitu loh. Oke. Nah, apakah yang saya lakukan itu juga salah? Gitu? Sementara Saya ini tanya memang kepada Anda, jadwal yang Anda biasanya punten dari jam berapa sampai jam berapa? kalau kami ya seperti guru itu mah paling setengah 3, jam 3 sudah di rumah. Gitu. Hanya memang berangkat si jam suami berapa? mah yang maunya seperti itu gitu loh. Berangkat jam berapa? Berangkatnya jam 6 lewat sampai jam paling lambat kita keluar turun rumah itu jam 6.20 lah mah. Oke, sampai jam 3 sore. Iya. Nah, Bu, sebetulnya itu emang kerjaan kita perempuan. Namun, ketika kita sudah ngambil keputusan, saya harus mengajar, saya bekerja di kantor. Tentu kesibukan kita berbeda dengan ibu rumah tangga murni yang tidak bekerja. Namun apapun yang terjadi, ini keputusan kita, keputusan itu mengandung resiko. Caranya bagaimana? Kitalah yang punya keputusan tadi, mengatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Saya ambil contoh. Misalnya ibu bilang, katakan, suami yang ngurusin rumah tangga. Kalau saya, karena saya tahu jam 6.20 saya berangkat,
Dari tadi jam 3:30 saya udah tahajud. Kemudian saya muterin mesin cuci. Habis tahajud, habis subuh itu sudah kering cucian. Saya angkat, saya jembreng. Kalau saya, karena Anda nanya sama-sama sama emak-emak. Kemudian pagi-pagi, itu kan tidak susah. Tolokin Magicom. Maaf, yang ingin saya tanyakan, saya sudah melakukan itu, hanya si suami terkadang nggak usah, selalu saja nggak usah. Oke. Sementara saya kan kepingin juga berbakti dengan suami seperti itu gitu loh. Oke, saya ngerti, karena kita sama-sama perempuan, sama-sama sibuk. Walaupun suami Anda mengatakan nggak usah biarin saya, biar saya mendapatkan pahala. Saya yakin Anda pengen dapat pahala, bukan? Kalau kita pengen mendapatkan pahala, kalau saya, pasti saya akan mendahului suami. Kalau saya tahu suami misalnya nyuci jam 8, saya jam 4 udah nyuci. Kalau saya tahu misalnya suami saya doyan uduk, dari malam saya udah beli kara, beli sereh, beli salam, colokin, sholat subuh, saya berangkat udah matang. Jadi semua waktu yang ngatur kita, bukan kita yang diatur oleh waktu. Itu saran saya, karena kita sama-sama orang sibuk, karena walau bagaimanapun sibuknya, saya yakin kita pengen pahala melayani suami. Anda pulang jam 3. Tidak ada salahnya. Walaupun suami melarang, Anda teriskain bagi suami. Separuhnya kek. Walaupun dia melarang, biarin kerjaan saya. Baru jam 3. Masih banyak waktu luang. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Itulah yang saya lakukan. Karena saya di samping saya. Kenapa Ibu? Jadi tidak tergolong suami yang membantah, istri yang membantah suami ya, Ma, saya berarti. Kalau saya kan biasanya memang seperti Mama. Maaf. Seperti Mama. Maaf, Anda kurang paham dengan apa yang saya sampaikan. Itu kan kewajiban kita perempuan. Walaupun suami Anda melarang, biarkan saya mengerjakannya. Saya ikhlas. Anda berangkat aja. Sekali lagi, saya yakin kita sebagai perempuan pasti pengen punya pahala karena ngurusin dan melayani suami. Kalau saya lakukan, walaupun, tolong diperhatikan biar ngerti. Walaupun suami melarang, pasti saya mendahului kerjaan suami. Misalnya suami ntar nyuci jam 6, dari jam 4 saya udah nyuci. Atau malam sebelum tidur saya ngegiling. Besok tinggal jembreng. Kalau seandainya suami Anda bilang, nggak usah nyuciin piring. Nanti kan ada pulang jam 3, makan sore, makan malam. Anda yang nyuci piring. Oke, itulah maksud saya. Jadi Anda jangan bilang, saya tidak berdosa. Tidak. Tidak itu maksud saya. Kita pun sebagai istri wajib berusaha agar kita dapat pahala melayani suami. Jadi kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Oke Ibu, itulah maksud saya. Baik, mungkin gantian ya Mak ya dengan yang lainnya. Mangga, silahkan. Mangga. Iya Mak, ini bacakan pertanyaan dulu ya Mas, sebelum saya berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung. Ya. Ini Mak, ada seorang muslimah yang sangat ingin sebenarnya konsisten berkerudung, tapi karena dia kerja di Belgia, tempat kerjanya itu melarang ada simbol agama, Mah. Jadi selama waktu kerja, dia tidak bisa memakai hijab di tempat kerja. Bagaimana nih, Mah, menurut Islam dengan kondisi tersebut? Saya tanya, apakah ada tempat kerja yang lain di Belgia sana yang boleh mengenakan pakaian kudungan? Ada mungkin, Mah. Apakah dalam kehidupan sehari-hari semua harus buka kudungan? Enggak. Oke. Pakai kudungan, mengenakan jilbab bukan perintah suami, bukan perintah pemerintah atasan kita. Tapi perintah Allah. Anda silakan lihat Al-Ahzab 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai para nabi, katakan kepada istri kalian, katakan kepada anak-anak perempuan kalian, katakan pada isi orang yang beriman agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke dada mereka. Perintah Allah. Anda lihat Al-A'raf 26. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibnu Adam, qad anjalna alaikum libasay yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Hai anak turunan Adam, telah aku turunkan buat kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian. Pakaian indah, perhiasan buat kalian. Pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Allah sengaja menciptakan pakaian, fungsinya yang pertama, nutup aurat.
Fungsinya yang kedua sebagai perhiasan. Namun ditekankan yang ketiganya, pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Kalau kita menjadi orang takwa, tidak ada alasan. Walaupun kerja di manapun, wajib buka aurat. Saran saya, lebih baik berhenti di tempat kerja tadi, ciptakan lapangan pekerjaan sendiri, di mana kita bebas mengenakan pakaian muslimah. Rasul bersabda, rezeki ada 10 pintu rezeki. 8 diantaranya berniaga. Artinya kalau dilarang oleh atasannya mengenakan pakaian muslimah, saran saya lebih baik keluar dari situ. Anda dagang, Anda ngapain, pasti rezeki diberikan oleh Allah dan lebih banyak dari apa yang dia peroleh di tempat di mana dia dilarang mengenakan kudungan. Itu saran saya. Mangga silakan. Baik, Mah. Pertanyaan berikutnya nih, Mah. Gak apa-apa langsung, Mah? Terus. Kebut. Ini, Mah, mohon tips dari Mama untuk istri yang suaminya seorang mu'alaf, Mah. Oke. Jadi agar sukses membentuk keluarga Islami, karena hidup di Belgia, negeri orang kaya, tidak gampang, nggak ada TPA, di sekolahnya nggak ada belajar ngaji, Mah. Jadi agak-agak gimana gitu. Mungkin Mama ada pesan, Mah, untuk keluarga yang seperti ini? Yang namanya mu'alaf, yang dia butuhkan 2. Yang pertama tuntunan, yang kedua bimbingan. Kita tuntun sebagai istri, sebagai keluarga, terus dibimbing. Kenapa? Jangankan yang mu'alaf. Yang semenjak lahir beragama Islam pun banyak yang susah buat ibadah. Apalagi yang mu'alaf. Makanya saya katakan membutuhkan 2, tuntunan dan bimbingan. Resiko. Kenapa menikah dengan dia? Artinya tanggung jawab saya menuntun dan membimbing dia agar dekat kepada agama. Caranya bagaimana? Islam mengajarkan ibda binafsik. Dimulai dengan diri kita, lalu kita ajakin, kita kasih contoh, kita doakan. Karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari gini banyak YouTube, barangkali CD dan seterusnya, gerakan sholat, bacaan sholat, setel di rumah Anda lantunan ayat Al-Quran. Setel di rumah Anda tentang bagaimana bacaan sholat dan gerakan sholat. Kalau setiap saat dan kesempatan, insya Allah lama-kelamaan meresap, melekat dalam benak suami Anda. Ajakin kita yang jadi imam. Ajakin kita yang mengajarkan. Karena ini merupakan kewajiban. Resiko ditanggung oleh yang mengajak. Sekali lagi, dibutuhkan tuntunan dan bimbingan. Mohon kepada Allah agar dimudahkan belajarnya. Tidak sedikit saya punya teman di sini yang baru masuk Islam 2 tahun sudah hafal Al-Quran, hebat, luar biasa. Kehendak Allah. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membulak-balikan hati manusia, balikan hati kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Begitu kita harusnya berdoa sama Allah. Iya. Mangga baik, yang lain. Terima kasih, Mama. Mangga. Ya, berikutnya ini karena tadi ada perbedaan budaya, Mah. Suami mu'alaf, suami bule misalnya ya. Kemudian seringkali ada selisih paham, Mah. Selisih paham bahkan kadang sampai bertengkar terkait mendidik anak, Mah. Betul. Nah, gimana menurut Mama? Menurut pendapat Mama? Saya rasa jangankan yang berbeda negara, yang berbeda benua, ya, berbeda kota, yang satu kota aja, satu rumah, satu RT misalnya menikah, pasti ada perbedaan. Itulah kenapa dikatakan tadi, yaitu pasangan, saling. Kalau salingnya ini ada, mana yang diambil yang paling banyak manfaatnya buat anak kita, buat keluarga kita. Jadi, cari persamaan, bukan cari perbedaan. Sekali lagi, jangankan yang berbeda negara, berbeda bangsa, yang satu suku aja suami istri menikah pasti ribut kok, pasti berantem kok. Yang penting akidah jangan dibuang. Yang penting tidak menyalahi aturan agama. Selama kata agama kita benar, yuk jabanin. Asal jangan sampai dia bilang gak usah sholat, gak usah baca Quran, itu yang salah. Selama itu masih diperkenankan, saya rasa tidak usah kita ribut. Alhamdulillah, artinya dia suami Anda, pasangan Anda, walaupun dia mu'alaf, artinya dia ngerti tentang kewajibannya.
Makanya nggak usah khawatir sekarang, deketin anak Anda, rangkul anak Anda, setelin YouTube tentang agama Islam, dekatkan mereka kepada Al-Quran, setel salawatan, kemudian setel ayat Al-Quran. Ketika Anda masak, baca Fatihah, Kulhu, Falak, Bidas, kemudian Anda silakan baca salawat. Tiupkan di makanan, tiupkan di minuman. Insya Allah Anda sambil berdoa, mudah-mudahan dilunakkan hatinya ya Allah. Karena hanya Allah yang melunakkan hati manusia. Begitu Ibu. Baik. Mangga, Itu silakan. tadi pertanyaan dari orang Ciamis loh, Mah, yang ada Oh, di Belgia. mangga, tetanggi abdi teteh. Iya, sama satu kampung. Baik, Mah. Berikutnya, Mah, ada pertanyaan dari hamba Allah di Brussels. Mangga. Tentang orang yang mencari nafkah di pekerjaan yang kelihatannya itu kurang pas menurut Islam, Mah. Contohnya nih, di bar, lotre, atau perusahaan yang melakukan riba. Sementara, Mah, memang jenis pekerjaan seperti itu yang bisa dilakukan gitu, Mah, pas dengan kemampuannya gitu. Dan bekerja di situ tuh diperlukan untuk menafkahi keluarga. Oke. Nah, bagaimana nih menurut Mama? Oke. Bukan menurut Mama, saya jawab menurut Al-Quran. Orang hidup rezekinya dijamin oleh Allah selama mereka hidup. Anda lihat surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua dabbah yang bergerak, yang melata di alam dunia ini, rezekinya dijamin oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua jelas tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tapi Islam punya aturan. Mana aturan Islam? Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hei manusia, kita manusia. Makanlah semua yang di muka bumi loh, bukan di Indo doang. Semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyiba. Halalan thayyiba secara hukum, halalan thayyiba secara memperolehnya, toyib hasilnya, ini pesan Allah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau tidak halal, artinya kalian mengikuti langkah setan, setan musuh yang sangat nyata. Anda katakan, di sini sulit mencari pekerjaan, hanya itu yang ada. Kita hidup di alam dunia diatur oleh Allah. Ada aturan hidup, sumber rezekinya jelas. Anda lihat dalam Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Aku jadikan kalian di tempat tinggalkan di muka bumi. Aku siapkan buat kalian sumber rezeki buat kalian, sedikit yang bersyukur. Muka bumi dimanapun, mau di Indo, mau di Belgia, sama kata Allah, ini buminya Allah. Kita oleh Allah diberikan kehidupan di muka bumi. Di muka bumi, dimanapun buminya Allah, disiapkan sumber rezeki buat kalian. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Maksudnya apa? Udah tahu haram kok diembat juga. Maaf. Kalau yang dimakan, yang diminum adalah haram. Daging darah yang tumbuh di tubuh orang tadi jadi haram. Kelakuannya jadi haram. Yang dilihat, yang didengar, yang diucapkan, yang diraba, yang dilangkai orang tadi. Makanya hindarkan ini. Ambillah yang halal. Jangan ngambil hak orang lain. Jadi tidak boleh, tidak ada alasan. Bahkan orang yang makannya yang haram berdoa pun tidak akan dikabul. Contoh, ketika Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia lewat di sebuah gerung pasir, dia melihat seorang pemuda berdoa, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Rasul mengatakan, bagaimana doamu akan dikabul? Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu haram. Jadi ini menentukan hidup keluarga selanjutnya. Anda jangan khawatir, jangan takut. Punya keluarga pasti diberikan rezeki asal Anda mau bergerak, berusaha, mensyukuri nikmat Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Silahkan Anda lihat surat Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumjidkum bi amwali wa banina wa ja'alakum anhara jannati wa yaj'alakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, banyak istighfar kalian sama Allah, kalian banyak dosa, banyak minta ampun. Lalu Allah turun karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang.
Allah turunkan hujan dari langit sebagai rezeki kalian. Lalu di bumi Allah tumbuhkan pohonan, rumput-rumpuhan, tumbuh-tumbuhan rezeki buat kalian. Allah berikan harta yang banyak, anak yang banyak. Allah berikan kebun yang subur. Allah berikan sungai untuk mengairi kebun-kebun tadi. Ini janji Allah. Selama kita banyak istighfar, mohon ampun atas dosa kita, bergerak, berusaha, kata Allah, rezeki dihamparkan oleh Allah. Asal kita bekerja, dan bekerja. Bukan hanya tinggal diam, hanya memohon berdoa. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal, sesuai dengan kemampuan, rezeki dihamparkan oleh Allah. Begitu Allah perintahkan. Anda bisa lihat di dalam Al-Baqarah 198. Inna safa wal marwata min sa'irillah. Safa marwa itu pelajaran dari Allah 3.600 tahun yang lampau. Melalui Siti Hajar, hidup di alam dunia, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja berusaha. Rezeki disiapkan oleh Allah. Kerja dimulai di Safa, di marwa. Safa ketegaran jiwa. Orang bisa, saya bisa. Safa kesucian hati. Saya bekerja karena Allah. Berusaha karena Allah. Buat keluarga, buat istri, buat anak-anak. Menghidupi keluarga. Di marwa. Marwa mensyukuri nikmat ini rezeki saya. Marwa menghargai orang lain. Jangan sombong merasa hebat. Marwa memaafkan kesalahan orang. Kalau ada orang berbuat salah, maafkan oleh kita agar kalau kita berbuat salah, orang lain memaafkan saya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Selama kita berusaha, rezeki dihamparkan oleh Allah. Kalau sudah jelas haram, hindarkan. Karena kata Allah itu perbuatan setan. Monggo. Iya, Mah. Mama mau minum dulu, Mah. Silakan. Mangga, ada ya? siap. Sok. Tenang, Mah. Minum dulu atuh. Ya, berikutnya ini ada pertanyaan dari Mas Erwin di Kota Gen. Mangga. Ini terkait bakti kepada orang tua, Mah. Ya. Mana yang harus didahulukan antara ibu atau suami? Ini kondisinya anak tunggal. Kondisi ibu itu sekarang sedang sakit dan minta ditunggui oleh anaknya, Mah. Sementara suami teh kerja di kota lain yang berbeda dengan ibu. Nah, tiap hari itu tidak mungkin untuk pulang pergi gitu, Mah. Jadi sementara sama suami juga masih ingin hidup bersama gitu, Mah. Gimana menurut Mama? Mereka tinggal di Belgia, suami istri ini? Ya, beda kota, Mah. Beda kota? Beda kota, iya. Yang agak jauh gitu loh, Mah. Itulah kenapa Islam mengajarkan tunkahul marata li arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha walikabidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena turunan, kekayaan, cantik, tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Yang paling baik agamanya. Yang paling baik agamanya dan pengamalan agamanya. Kalau Anda mencari hanya cuma kaya tanpa agama, miskin batin Anda. Kalau Anda mencari hanya menak turunan bangsawan tanpa agama, menderita batin. Kalau cuma cari yang cantik, yang tampan tanpa agama, kecantikan, ketampanan bisa hilang. Tapi Rasul mengajarkan, ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Kalau Anda semenjak awal mencari suami, mencari istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, karena mereka mengerti dalam agama wajib bakti sama orang tua, pasti Anda dipersilahkan bakti sama ibu Anda. Karena tanpa dia Anda bukan siapa-siapa. Atau seambil jalan yang lebih mudah. Bawalah ibu Anda tinggal di tempat Anda. Ini lebih mudah. Suami keurus, ibu keurus. Bawa ibu Anda di rumah Anda. Bahkan kalau ada orang tua Anda di rumah Anda, rumah tangga Anda semakin barokah. Karena ridhollah fi ridhol waliden, suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadi saran saya, lebih baik ibunya dibawa tinggal serumah dengan Anda. Begitu, itu lebih aman. Baik, oke, Mah. Saya buka lagi sebelum ini, masih banyak sebenarnya pertanyaan yang melalui chat. Silakan. Tapi saya kasih satu lagi kesempatan untuk ibu bapak yang ada di Belgia, mungkin yang ingin bertanya secara langsung melalui Zoom ya. Silahkan. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut baca lagi nih, Pak. Baca lagi, ayo, biar nggak banget. Tarik, coy.
Tarik. Tarik coy. Baik, oh, ini mah, ini ada pertanyaan dari Bapak Anton di Kota Leuven. Ya. Gara-gara COVID-19 ini mah kita hampir tidak bisa ke masjid. Bagaimana kita dan keluarga tetap bisa menjaga uhuwah silaturahim bersama keluarga Muslim lintas suku ketika media pertemuannya dibatasi, gitu. Oke, tidak usah khawatir. Hari gini ada HP, bisa telepon, bisa WA-an, bisa SMS-an, bisa video call. Dalam keluarga Anda bahkan bisa sembahyang berjamaah. Mungkin dilatih anak laki-laki Anda. Dilatih lagi anak perempuan Anda. Misalnya untuk baca doa dan seterusnya. Dengan keluarga muslim yang lain tidak usah khawatir. Masih bisa video call. Lihat bagaimana. Nggak usah jauh, kita aja. Saya di Indo, ada di Belgia. Anda kok bisa mendengar? Anda bisa mendengar. Bisa melihat. Apalagi masih di sana. Jadi semuanya mudah kok. Jangan menyulitkan diri hari gini gitu loh. Dengan ilmu dan teknologi yang luar biasa. Tidak ada yang sulit selama ada kemauan. Itu aja modalnya mah. Iya. Kok. Coba dulu. Sebelum adanya corona. Pernah nggak terbayangkan kalau pengajian kayak begini? Benar nggak? Nggak pernah. Iya. Gara-gara ada corona justru semakin berkembang pengetahuan kita. Teknologi yang dulu hanya teori, sekarang bisa kita realisasikan dalam kenyataan. Kok bisa ya? Toh. Makanya jangan berkecil hati. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila, yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata, sementara manusia jalannya tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, otak di atas. Artinya, kalau kamu merasa manusia ada masalah apapun, jangan dipersulit, pakai otak. Selama otak ada, hidup selalu ada solusinya. Begitu Quran mengajarkan kepada kita. Gampang gitu loh hari gini, nggak ada yang susah. Insya Allah, ya Mbak ya? Ada Insya solusinya. Insya Allah, ada solusinya. Ya Mas, soalnya penggemar Mama itu sama AA. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik. Semua ada solusinya, jangan repot. Iya Mah, masih ada Mah, masih kuat. Oh, ayo terus kebut aja, kebut bacain. Kebut, baik. Ini Pak, bagaimana menurut Mama bila ada seseorang yang harus meninggalkan keluarganya Mah di Indonesia untuk mencari nafkah? Nah, gimana Mah? Oke. Dulu di zaman Rasulullah pun, Rasul sendiri nyari nafkah itu ngikutin Siti Hadijah dengan pamannya Abu Thalib itu kan sebagai pegawai dari Siti Hadijah, seorang pengusaha hebat. Itu dari Mekah, bayangkan 14 abad yang lampau, ke Sam, ke Palestina, ke Iran, ke Irak, jauh kan? Perjalanan kaki itu 1 bulan, pulang pergi 2 bulan. Dulu. Artinya dalam Islam diperbolehkan selama caranya baik dan benar. Niatnya karena Allah. Kalau pasangannya, istrinya rela suaminya pergi keluar nun jauh di sana demi masa depan anak-anak, itu tidak dilarang. Yang dilarang, kalau dia tidak ridho, maka tidak ada keberkahan dalam dia mencari rezeki. Makanya kalau dia memperbolehkan saling mendoakan, asal dua-duanya saling setia. Bapak suami saya pergi jauh-jauh ke Belgia nyari rezeki buat saya dan anak-anak saya, setia. Suaminya pun, saya kesini demi istri dan anak saya, dia setia karena Allah yang ngasih rezeki. Itu lebih baik. Namun, maaf dalam tanda kutip, Rasul menyatakan kebahagiaan seorang muslim ada 4. 1. Kalau dia punya istri yang solehah, punya suami yang soleh. 2. Kalau anak-anak soleh dan solehah. Yang 3. Kalau dia punya pencarian di negeri sendiri. Yang 4, kalau punya rumah dan kendaraan yang luas. Artinya yang lebih nyaman di negeri sendiri karena pulangnya gampang. Kalau di negeri kan pakai paspor, pakai visa, segala macam, repot, banyak urusan. Tapi kalau mereka sama-sama merelakannya, tidak masalah. Selama dua-duanya sama ikhlas karena Allah. Tapi resiko ditanggung penumpang. Maaf, saya bukan menakut-nakuti. Orang yang berumah tangga, jangankan berbeda negara, berbeda pulau, berbeda kota,
yang satu atap pun ulat bulunya banyak. Makanya bismillah karena Allah, saling menjaga, saling diberikan kepercayaan, rawat, pelihara kepercayaan pasangan Anda, yakinkan di hati Anda, Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Semoga kalau niatnya karena Allah, Allah berikan keberkahan buat Anda semuanya. Jangan takut, ada Allah. Tapi kalau perlu, emang jangan jauh-jauh, enakan mah di kampung sendiri. Begitu hadis Nabi mengatakan. Mangga yang lain silakan. Enakan mah deket-deketan ya mah ya. Ember, kan saya bilang tadi. Baru dengar saya mah itu ulat bulu apa mah. Sekali lagi, jangankan berbeda pulau, berbeda benua, berbeda negara, berbeda kota. Yang satu atap saja ulat bulu banyak datang. Ngerti kan? Ulat bulu. Saya ulat bulu. Iya. Oke, tahu ulat bulu? Oke. Gara ratel. Au. Aduh, mama. Ya kan bulu gara ratel. Iya. Gara ratel ya, gatel mah. Ini mah ada pertanyaan lagi, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan yang ingin saya bacakan, tapi mungkin saya beri kesempatan dulu satu lagi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, pengen curhat sama Mamah dan Teteh. Teteh, mana yang lainnya? Ada nggak? Mungkin ada? Iya. Karena memang ini mah butuh apa sih? Butuh nyali juga sih mah untuk curhat teh. Iya kan? Baiklah, kalau nggak ada kita bacakan pertanyaan berikutnya. Mama, ini bagaimana caranya sebagai suami bisa istiqomah, tetap semangat, ibadah bersama istri? Misalnya kiroah bareng atau sholat sunnah malam bareng. Kadang suka datang malas karena capek kerja, capek kuliah. Terus kalau malam tema di sini teh bangunnya dingin banget mah. Okay. Kalau mau wudhu atau apa gitu, benar-benar adem mah. Jadi gimana nih menurut Mama supaya bisa semangat lagi untuk ibadah bersama? Anda silakan lihat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kata Allah, kalau orang mengatakan saya beriman kepada Allah kemudian istiqomah, jangan pala haupun alaihim walahum yahzanun, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Anda lihat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla tahofu wala tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah kemudian istiqomah dalam dia ibadah kepada Allah, Allah turunkan malaikat. Malaikat bilang sama orang yang istiqomah tadi, jangan takut, jangan khawatir, engkau dijanjikan oleh Allah surganya Allah yang diberikan kepada kalian kenikmatan. Bagaimana biar istiqomah? Mau di negeri siapa kek, mau dingin, mau hangat, mau panas, kegerahan kayak di Mekah misalnya saja. Anda lihat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Yakinkan pasangan Anda bareng-bareng istiqomah. Walaupun siang capek. Emang kewajiban kita kok bekerja. Ngapain diam aja, mau makan apa? Manusia itu kerja jadi hasil dia capek. Ajakin pasangan Anda, ajakin istri Anda, ajakin suami Anda. Malam-malam setel to beker, bangunkan. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan ketika malam tiba, orang mulai akan terlelap tidur. Setan mengikatkan 3 ikatan di punduk teh ini namanya. Bukan di pundak, di punduk mereka. Punduk nih kepala bagian belakang di atas leher. Tengkuk ya mah? Di punduk mereka. Punduk, oke. 3 ikatan. Kalau orang tadi bangun, dia beristighfar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terbuka dengan sendirinya, spontan, otomatis, ikatan 1. Dia pergi ke kamar mandi, dia pipis, dia cebok, dia berwudu. Selesai wudu dengan sempurna,
ikatan tali setan yang kedua di punduk mereka ini terbuka. Kalau dia kerjakan sholat, misalnya sembahyang taubat, sembahyang istiharoh, sembahyang sunat hajat, sembahyang tahajud, maka yang ketiga terbuka ikatannya. Pagi harinya dia cerah, dia ceria, dia semangat, cari rezeki, bekerja, berkeliaran ke muka bumi. Ini jaminan Allah. Berbeda kalau orang tadi malamnya bangun pipis, cebok, bobok lagi, ikatan di kuduk setannya tetap melekat. Boro-boro beristighfar, boro-boro berwudu, apalagi temang tahajud. Rasul mengatakan orang tadi malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, terus aja artinya hidupnya seumur-umur digulung-gulung setan. Itu hadis Nabi. Makanya banyak istighfar, banyak berwudu, banyak sholat. Ini dijamin oleh Rasul, hidupnya akan rezekinya banyak, diberikan keberkahan, selalu bersemangat. Tidak ada karena dingin. Kalau ada alasan karena dingin, kenapa Anda nggak beli heater? Kalau alasan karena dingin, kenapa Anda nggak beli termos yang gede? 2,5 liter. Pagi-pagi tahu keramas pakai air itu. Tidak ada alasan. Selama hati ada kemauan, pasti ada jalan. Inilah caranya istiqomah. Begitu Ibu. Mangga. Baik. Baik, ini ada juga yang bertanya melalui Facebook, Mah, dari Mbak Wulan Nurhanasari. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila ada bapak saya meninggal, misalnya, anak-anak yang ditinggalkan itu semua perempuan, Mah. Apakah betul warisan peninggalan bapak ada hak adik atau kakak laki-lakinya? Betul. Kalau orang tua meninggal dunia, meninggalkan satu orang anak perempuan, hanya mendapatkan setengah. Yang setengah hak serah kandung ayah dan ibu. Kalau anak perempuan yang mereka tinggalkan 2 orang, 5 orang, 10 orang, 15 orang, tapi semua perempuan, mereka hanya mendapatkan 2/3 harta peninggalan orang tuanya, yang 1/3 hak serah kandung ayah dan ibunya. Laki-laki perempuan 2 berbanding 1. Betul. Oke? Oke. Silakan yang lain. Ada lagi yang ingin bertanya secara langsung, sekali lagi saya buka kesempatannya untuk bertanya via Zoom ya. Gantian mungkin dengan penanya yang lain. Silahkan. Jadi banyak yang bertanya bapak-bapak, ibu-ibu semua ini rata-rata, tapi ada juga sih bapak-bapak ya. Coba satu dari bapak mungkin. Tahawe abdi mah mangga wae. Mangga ae. Tok mangga. Ada enggak? Ada? Belum ada. Ada enggak? Enggak ada ya? Teh baca aja deh teh. Tok. Baik Mah, mungkin ada pesan Mah buat ini Mah, cara mendidik anak Mah di situasi yang seperti ini, kita hidup di kota orang gitu Mah. Ya. Di suasana yang beda budaya gitu Mah, beda agama gitu Mah ya. Tentu tantangannya begitu besar Mah, yang saya katakan sendiri. Tantangannya begitu besar dan pekerjaannya pasti begitu berat. Anda tidak usah khawatir, seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tergantung ujian yang dia peroleh. Kalau ujiannya enteng-enteng saja, pahalanya sedikit. Kalau pertengahan, pahalanya pertengahan. Kalau berat ujiannya, ngedidik anak di negara orang dengan budaya yang berbeda, dengan akidah yang berbeda, tentu sangat berat menggiring anak-anak kita ke dalam agama yang baik dan benar. Ini berat. Tapi karena ujiannya berat, maka pahalanya akan banyak. Pahala sesuai banding dengan ujian yang diperoleh. Buat apa sih manusia diberikan ujian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Muluk ayat 2. Dialah Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Sanggup nggak mengatasi ini? Jangan berkeluh kesah. Ini kehendak Allah. Siapapun hidup di alam dunia, diberikan ujian, tidak ada satupun hidup yang tidak mendapatkan ujian. Ambil hikmah dari ujian tadi. Anda silakan lihat Al-Baqarah 157.
Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan ujian dari Allah diberikan rahmah, keberkahan, petunjuk, hidayah dari Allah. Ini luar biasa. Makanya kerjakan semuanya dengan sabar. Insya Allah yang namanya anak memberikan warna kepada anak. Para ahli mengatakan ada 4 faktor. Faktor keluarga, faktor sekolahan, faktor lingkungan, faktor tontonan dan bacaan. 1 faktor keluarga. Didiklah di dalam keluarga kita tentang bagaimana mengajarkan agama yang baik, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana baca Al-Quran, bagaimana akhlak dan etika. Sekolah. Anda katakan. Di tempat kami tidak ada sekolah khusus, sekolah Islam. Karena Anda, umat Islam di Belgia ini banyak. Kenapa tidak membuat ada misalnya, maaf, madrasah di kedubes itu dibikin. Misalnya ini kelompok SD, kelompok SMP, kelompok SMA. Taruh deh kalau berbeda kota, kalau satu kota sekaligus susah. 10 orang, 5 orang, ada gurunya, bisa jalan. Saya yakin, manjada wajada. Kemauan kuat pasti diberikan oleh Allah hasilnya. Faida azamta, fatawakal ala Allah. Kalau azam kita, niat kita sudah kuat. Kita menjaga akidah anak-anak turunan kita. Takut terbawa arus oleh orang-orang yang tidak satu akidah dengan kita. Kenapa kita sebagai seorang muslim bikin kelompok pengajian kayak begini? Kenapa nggak bisa bikin kelompok anak-anak, remaja, dewasa? Kita bikin. Nggak usahlah komunitas besar sekian ratus orang. 5 orang, 10 orang. Ini sudah memadai. Yang penting mereka arahkan, mereka giring. Ini yang benar, ini yang salah. Ajarkan kepada mereka Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Babayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, aku turunkan buat kalian Al-Quran. Sebagai petunjuk buat manusia. Penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Semua terdapat dalam Al-Quran. Saya mengajak jangan sampai kita menyesal. Karena anak-anak tanggung jawab kita, amanah titipan dari Allah. Makanya komunitas pengajian ini orang tua, buatlah oleh Anda ada di sana, komunitas pengajian anak-anak, dari anak-anak kelompok SD, kelompok SMP, kelompok SMA dengan anak-anak kuliah. Tidak ada sulitnya, selama ada ujian niatnya karena Allah, pasti Allah berikan jalan. Mayyattaqillah yaj'al lahu mahrajan. At-Tolak ayat 2 di ujung. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Kita ambil hikmah dari corona ini. Mungkin ini caranya Allah agar kita mencari jalan bagaimana kita berkumpul. Seperti itu, Ibu. Semangat teh. Terakhir, Pak. Masih bisa ya, Maya? Sok, naon. Terakhir. Itu ada suara yang mau nanya kali. Oh iya, silakan, Pak. Kang. Mangga, Kang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atok nih, mah Dede lagi. Damang Kang, nu kamarinya. Ya sok. Mangga Kang. Atok nih. Mohon Kang Atok. Atok Burhan. Ya sok. Ya kalau doa-doa yang bagus untuk dibaca nih di musim corona ini dari Maret sampai sekarang ini anak-anak tak bisa sekolah, mahasiswa tak bisa belajar. Ya. Dan menyebabkan keluhan-keluhan juga banyaklah daring. Kebetulan saya di dinas pendidikan, daring itu ternyata seperti ini kan hanya orang-orang intelektual yang punya modal kuat ya untuk bisa mengikuti. Tapi kalau orang-orang yang asisten rumah tangga itu berbagi, gitu, beli beras 30.000 dibagi 10.000 beli paket gitu. Ini sedihnya ya tuh. Gimana nih mah doa-doa yang terbaik nih untuk bisa dibaca gitu. Oke, Kang Atok. Ini kasus bukan hanya beberapa gelintir orang, ini mendunia. Saya melihat keluarga saya di Ciamis aja itu kan banyak orang tidak mampu, Kang. Mereka nggak punya kuota, ada yang HP-nya sampai diikat pakai karet, ada yang naik ke gunung nyari sinyal. Ada orang tuanya yang tidak mampu dengan daring ini.
Ada orang tuanya yang maaf dalam tanda kutip udah mah orang kampung, udah mah miskin, bodoh. Bagaimana ngajarin anaknya boro-boro, dirinya aja nggak tahu apa-apa. Ada pertanyaan dari sekolah, dia kagak bisa jawab. Serba salah. Ini dia. Betapa banyak musibah ini, akibat dari corona ini sangat kelihatan. Bahkan maaf, kadang-kadang saya melihat kayaknya ini kayak mau orang seolah-olah kayak pencitraan, kayak pembodohan. Misalnya, anak-anak dipoto seragam. Maaf, saya bicara nyata. Atasnya baju seragam, bawahnya celana kolor, celana Hawaii. Kan kayak pembodohan atasnya doang, bawahnya kagak ngape-ngape. Nah, jadi banyak kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Akhirnya anak-anak habis diabsen muka yang ini main HP. Ntar akhirnya yang ini lagi diabsen, lagi ngerjain PR dari bapak gurunya, dari ibu gurunya. Yang ini ngobrol sama temennya. Ini nyata loh Pak. Kemudian lagi Kang Ato, saya melihat. Kalau anaknya 1, 2, boleh jadi. Kalau mereka punya laptop, boleh jadi. Yang nggak punya, yang anaknya 4, laptopnya atuh, apa nggak bikin berantem? Ada lagi, maaf. Ini saya karena saya di kampung, tinggal jadi saya lihat sendiri. Tidak sedikit yang emaknya tidak punya pembantu. Ngurusin yang SD 2 biji, PR nggak kelar-kelar, nyuci belum, masak belum, makan apa. Akhirnya mereka ceplok telur lagi, bikin mie lagi. Bisulan lama-lama tuh anak habis corona. Ada lagi kasus yang lain. Gara-gara corona ini, karena emaknya ngurusin harus PR anak-anaknya, karena anaknya 2 orang, 3 orang. Dia nyuci doang, nggak seperti Rizka. Akhirnya pemborosan lagi. Itu cucian yang laundry kiloan 6.000 sekilo. Duit lagi. Nah, Kang Ato nanya, bagaimana doanya? Kalau doa buat penyakit, ya sapi ispi. Anta sapi. La sipa'a. Illa sipa'uka. Sipa'an la yugodiru sakoma. Ya sapi, wahai penyembuh. Ispi, sembuhkanlah. La sipa, tidak ada kesembuhan. Illa sipauka, kecuali kesembuhan yang kau berikan. Sipaan la yugodiru sakoma. Berikan kami kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ini tidak berdampak. Namun, punten. Kenapa kita diberikan musibah seperti sekarang? Tidak boleh kita menyalahkan Allah. Karena memang musibah ini boleh jadi izin Allah. Ma asaba bi musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dalam At-Taghabun ayat 11. Musibah semuanya diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah hatinya mendapatkan petunjuk. Artinya kata Allah, hadapi musibah ini dengan iman. Yang Anda jangan lupa, mau nggak mau harus mau, rela nggak rela harus rela, terima nggak terima wajib terima. Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian semua telah ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Artinya sebelum alam dunia diciptakan oleh Allah, musibah alam dunia catatannya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Artinya sebelum kita manusia diciptakan oleh Allah, catatan musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah ada. Bahkan Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita catatannya di Lauhil Mahfuz sudah ada. Jadi harus diterima. Hadapi dengan sabar. Sabar nggak boleh habis. Sekarang. Selain kita terima, kita pun wajib koreksi diri. Kenapa? Musibah yang datang boleh jadi teguran dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa 79. Sesuatu yang baik asalnya dari Allah, yang buruk musibah karena kelakuan kalian. Anda silahkan lihat di dalam As-Surah ayat 30. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri. Mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Makanya banyak bertaubat. Karena Allah pun berfirman dalam surat Al-Qasas 59. Dikatakan oleh Allah, Allah tidak akan mengazab suatu kaum
Sehingga Allah kirimkan Rasul kepada mereka menyampaikan ayat-ayat Allah. Allah membinasakan kaum ketika mereka berbuat zalim. Boleh jadi kita berbuat zalim, perintah Allah nggak dikerjakan, yang dilarang masih dilanggar. Itulah kenapa Allah kirimkan corona, biar kita banyak bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita merasakan belajar dengan daring luar biasa, menyulitkan semua orang. Hasilnya pun kurang maksimal. Makanya yuk jangan saling menyalahkan, tapi saling berpegangan tangan, menguatkan masing-masing dengan bermunajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbaiki ibadah kita, menjauhkan yang dilarang oleh Allah. Lalu kita hablum minallah, hablun nas kita perbaiki. Insya Allah mudah-mudahan Allah mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita, sehingga virus corona ini segera pergi dari dunia ini dan kita bisa hidup normal sebagaimana sedia kala. Begitu Kang Ato. Terima kasih, syukran. Mangga. Baik, Mama, ini sebenarnya ada 2 lagi nih, Mah. Oh, 2 lagi baca. Ayo baca. Terus. Aduh, Mama. Tenanawan sok. Ya, ini dari Pak Ismail Siregar di Brussel. Iya, silakan. Apabila ada anak-anak terpapar pemakai narkoba, Mah, atau obat-obatan lainnya, ada ide atau solusi nggak, Mah, untuk anak dan keluarga kita supaya dilindungi dari narkoba? Seandainya anak keluarga kita terpapar narkoba, bukan corona, salah ya. Musim corona mulu. Jangan dijauhkan. Jangan ditepis, jangan dibuang. Rangkul dia. Walau bagaimanapun dia darah daging kita. Rangkul kita, boleh jadi kesalahan kita lalai. Boleh jadi pernah memberikan makanan yang haram, yang subhat, sehingga ini yang terjadi. Boleh jadi mulut kita salah ngomong, anak bandel, anak nakal, anak haram, anak jadah, anak dan seterusnya. Itu doa kita orang tua dikabul oleh Allah. Sekarang, bagaimanapun kondisi anak tetap wajib kita rangkul. Dia anak kita. Ditangkap polisi tetap anak kita. Dia nyungkur, nyungsep dikali tetap anak kita. Wajib kita rangkul, kita arahkan, kita sembuhkan. Pegang erat-erat, seluruh keluarga berpegangan tangan menyembuhkan ini anak. Jadi rame-rame, bukan hanya sendirian. Karena kalau ini anak kita buang, kita maki-maki, menyulitkan kita, mana tanggung jawab kita di hadapan Allah. Boleh jadi ini ujian. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak kepada kita. Di dalam Al-Quran, anak ada 14. Yang pertama, anak ini qurrata ayun. Anda silakan lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, pasangannya bagus, kerjaannya bagus, hasilnya banyak, ibadahnya hebat, luar biasa. Inilah yang menyelamatkan dunia akhirat. 2. Yang namanya anak dalam Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Yang namanya anak yang kedua adalah perhiasan hidup di alam dunia. Jabatannya bagus, rumahnya bagus, pangkatnya tinggi, kekuasaannya luas, penghargaan dari orang banyak, ibadahnya kurang, cuman dunia doang. Titik. 3. Yang namanya anak, kata Allah, adalah fitnah, ujian buat orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan fitnah. Masya Allah. Ini anak narkoba, ini anak nyimeng, ini anak berbuat cinah, dia hamil duluan. Itu ujian buat kita. Jangan berpikir cetek jadi umat Islam. Hidup di dunia siapapun diuji dengan keluarga dekat. Jangankan kita. Nabi dan Rasul pun diuji oleh Allah. Jangan kita melecehkan mereka. Justru ujian mereka berat. Anda lihat Nabi Adam. Anaknya saling bunuh gara-gara berebut cewek. Nabi Nuh. Anaknya Kan'an tidak naik perahu. Ada yang diuji dengan istrinya Nabi Nuh. Dengan istrinya Nabi Lut. Diuji dengan suaminya Siti Asyah. Itu suaminya Fir'aun. Itu ujian. Makanya kata Allah. Innama amwalukum
wa auladukum fitnah, diuji oleh Allah, harus lulus. Kalau kita diberikan ujian oleh Allah dari arah manapun termasuk dari anak, wajib lulus. Kalau kita lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik 4. Yang keempat, anak itu musuh yang sangat nyata. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Kata Allah, At-Taghabun ayat 14. Hei orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Benci bapaknya, benci emaknya, salah melulu. Musuh. Tapi kata Allah, hati-hati kalian. Masa Allah ini memusuhi. Ada istri musuhin suami, suami musuhin istri. Anak benci sama bapaknya, benci sama emaknya. Ada orang tua benci sama anak. Fahdharuhum, hati-hati kalian. Maafkan mereka. Giring mereka ke arah yang baik. Itulah perintah Allah. Makanya kalau kita punya anak terpapar dengan corona mulu di otak saya. Narkoba, jangan hindarkan dia teh. Rangkul dia, itu ujian dari Allah. Sembuhkan dia. Karena sampai kapanpun dia tetap darah daging kita. Bukan mantan anak, tetap ibu, tetap ayah. Wajib kita sembuhkan. Resiko ditanggung penumpang. Satu lagi teh, sok naon cenah. Iya mah terakhir mah ya. Sok. Aduh, Cenah naon. maknya semangat mah dengar mama teh. Ya Allah. Malam minggu lah sok. Sok teh naon. Terakhir mah ini dari tadi katanya keluarga terus keluarga, sementara di Belgia ini kan mah ada juga pelajar ya mah. Ya sok. Sebagai apa? Terakhir penutup mungkin ada nasihat mah untuk pelajar-pelajar, para pejuang di Belgia yang lagi S2, S3, S berapa lah gitu. Ya. Mungkin mama ada pesan mah, silakan mah. Oke. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda orang-orang terpilih. Orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mencari ilmu di negeri orang, ambil S2, ambil S3, ambil profesor doktor dan seterusnya, ambil ilmu spesialis dan seterusnya. Anda bersyukur. Karena dengan ilmu yang Anda miliki, Anda pasti lebih hebat. Asal diiringi dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Asal bukan hanya punya ilmu, diiringi dengan iman. Yakinkan di hati Anda. Begitu banyak orang yang pengen pergi ke Belgia, hanya Anda orang terpilih. Begitu banyak orang pengen mendapatkan beasiswa, hanya Anda yang terpilih. Begitu banyak orang yang pengen nambah ilmu, hanya Anda yang terpilih. Artinya Anda orang istimewa, makanya syukurnya pun dengan syukur yang istimewa, ibadahnya pun dengan ibadah yang istimewa. Caranya bagaimana? Manfaatkan oleh Anda waktu dengan sebaik-baiknya, karena yang namanya waktu sampai datang hari kiamat tidak akan kembali. Begitu berharganya waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu, wal lail, wal fajr, wal asri dan seterusnya. Anda bersyukur kepada Allah, hanya Anda diberikan kesempatan, tapi jangan hanya ilmu dunia, tapi ilmu akhirat pun Anda kaji. Inilah untuk keseimbangan. Karena Islam adalah agama yang seimbang. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 77. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, jangan lupa urusan dunia. Jadi harus menyeimbangkan dan urusan dunia dengan akhirat. Saya yakin Anda adalah kader-kader bangsa yang dipilih oleh Allah, sehingga Anda punya ilmu, pulang ke tanah air ini, ilmu Anda dimanfaatkan di sini, sehingga cerdaslah warga yang lain melalui tangan Anda. Semua kehendak Allah, niatkan karena Allah, tujuan Anda libtigoi mardotillah, insya Allah Allah berikan kepada kita semua. Khususnya Anda yang rela berjuang, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan orang tua, meninggalkan negeri tercinta demi meraih cita-cita. Asal cita-citanya karena Allah. Begitu. Mangga teh. Hatur nuhun mah, aduh maknya dengar dengar tausiah dari mama teh
dingin adem gitu Mama. Iya ya, adem. Iya, ada kipas angin, adem lah. Iya. Baik Mah, tapi kita harus tutup Mas, saya tahu di Indonesia sudah malam ya, jam 9 ya. Ada pantun nih Mah. Burung elang si burung buas, jinak-jinak burung merpati. Kalau Bapak Ibu belum puas, kapan-kapan boleh kita undang Mamah lagi. Oke, silakan. Siap ya Mah ya? Siap kita mah, bilang Kang Babang. Oke. Sok, tenanawan. Baik. Untuk menyempurnakan acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Joko Sampurno. Falyatafaddal alaihi mashkura. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk keberkahan acara kita pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan dan keluarga kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa seluruh kaum muslimin seluruhnya, baik yang masih hidup atau yang telah tiada. Ya Rabbi, jadikan acara kami ini adalah acara yang Engkau berkahi. Jadikan pertemuan kami ini adalah pertemuan yang Engkau rahmati. Jadikan ia wasilah bagi kami untuk semakin dekat dengan dirimu dan semakin sungguh-sungguh mentaatimu. Ya Allah, jadikan keluarga kami adalah keluarga yang Engkau ridhoi, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang Engkau jadikan bahagia di dunia, juga selamat dari siksa neraka, dan kelak Engkau izinkan kami kembali berkumpul di surga. Ya Allah, jadikan kami dan pasangan kami adalah hamba yang senantiasa mentaatimu. Jadikan anak-anak kami adalah anak yang solih dan solihah. Perbaiki kekurangan kami, lembutkan kata-kata dan akhlak kami. Rabbana, terimalah amal-amal kami dan kabulkan doa-doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Mama, terima kasih banyak Mama ya. Kami sami Neng, mangga teh. Yo. Ya. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pemandu acara pada hari ini memohon maaf Mah dan pemirsa semua, Bapak Ibu, bila ada hilaf dan silaf, bila ada salah bertutur dan beradab. Sebagai penutup, saya ada pantun lagi Mah. Pak Taufik jual kopiah, Pak Salam jual sepatu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.